Salam Syahsmerta, titik temunya sastra. Oke, kita kembali lagi di segmen bahas. Tapi sebelumnya mohon maaf sekali karena kepada warga Syahsmerta karena untuk Tiwi dan Am tidak bisa menemaniku hari ini. Jadi aku sendirian yang akan mengadakan diskusi pembahasan dengan salah satu mahasiswa, lagi-lagi mahasiswa ya, dan ini pertama kalinya warga Syahsmerta kita mengadakan semacam diskus itu secara face to face atau tatap muka. Kalau kemarin kan melalui telepon dan ini baru pertama kalinya melalui tatap muka. So let's enjoy it. Oke. Seorang mahasiswa ini biasanya maunya sih dipanggilnya dengan nama Genisti Acalipa. Genisti Acalipa ya tuh. Oke, halo Mbak Genisti. Ya, halo Mbak Ikrom. Oke, Mbak Genisti Acalipa katanya sehari ini akan membahas tentang sebuah lagu yang itu kita sudah familiar sekali, yaitu judulnya Berita Kepada Kawan dari Ebit G. Ade. Nah, sebelumnya nih aku perkenalkan dahulu siapa narasumber kita kali ini. Dia adalah seorang mahasiswa yang sedang ada deadline sebentar lagi kepada skripsi, dekat dengan skripsi, dan juga ternyata dia punya sebuah buku yang sudah diterbitkan. Kalian mungkin warga Syahsmerta yang penasaran bisa mencarinya. Judulnya adalah Dewasa di Toreka Kelam, karya Genisti Arselia. Kalian bisa cari di situ. Kalau penasaran silahkan beli untuk nambah-nambah uang jajan ya Mbak Genisti. Oke, Mbak Genisti. Ya. Lagu Ebit G. Ade Berita Kepada Kawan ini kenapa tiba-tiba mau membahas tentang Ebit G. Ade? Ini kita tahu sebagai penikmat musik ya. Ebit G. Ade ini kan Berita Kepada Kawan lagu lama. Iya, lagu lama. Kenapa masih pengen untuk membahasnya nih, untuk diangkat di sini? Mungkin warga Syahsmerta perlu diberitahu. Iya. Pertama karena ketertarikan tersendiri Mbak. Karena walaupun ini kan lagu lama kan, tapi sampai sekarang masih relate gitu untuk selalu diperbincangkan, selalu dibahas. Bahkan kalau misalnya ada bencana atau apa, biasanya yang digunakan background suara di FYP, TikTok atau apapun biasanya kan masih pakai itu kan. Jadi ini menandakan bahwa walaupun karya itu sudah lama gitu ya, di tahun 1996an dirilisnya, tapi sampai sekarang masih tetap bisa dinikmati dengan baik dan juga tidak akan dimakan waktu gitu. Dan itu menurut saya juga dari segi bagaimana masyarakat yang masih bisa menerima itu, tapi ada juga di lain hal, yaitu kalau saya suka dengan pemilihan kata-katanya, diksinya yang digunakan, terus bagaimana cara penyajian lagu itu disusun dari kata per kata, itu saya tertarik gitu Mbak. Jadi tertariklah untuk membahas dan mendiskusikan Berita Kepada Kawan karya Ebit. Oke, mungkin pada masa penciptaan itu Ebit G. Ade itu kan menciptakan karena memang ada bencana di saat itu. Tetapi ternyata seperti yang Mbak Genisti tadi katakan bahwa lirik-lirik yang ada di dalam lagu itu masih relate ke sekarang dan bahkan masih dipakai gitu. Saya juga sempat berpikir kok bisa ya gitu loh. Iya. Karena begini gak sih Mbak, kalau menurutku sendiri yang namanya bencana kan selalu ada gitu kan. Jadi walaupun itu zaman dulu, tapi namanya bencana akan selalu ada di tahun-tahun selanjutnya. Dan dengan karya yang memang legendaris dan sudah populer pada masanya, itu selalu terngiang-ngiang atau apa ya gitu di hati para pendengar di berbagai kalangan, walaupun sudah generasinya berbeda, tapi karena selalu ada bencana biasanya selalu mendengarkan lagu itu, jadinya kayak itu menjadi sebuah lagu yang udah legendaris gitu lah, udah terkenal gitu. Menurut saya kayak gitu sih Mbak. Lirik apa sih yang ini sih kayak liriknya yang memang bener-bener tak gitu loh. Ya, kalau kita tahu itu bagian refnya nggak sih Mbak, yang mungkin Tuhan telah bosan itu melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga. Itu suara aku fals lagi. Waduh, ini sebenarnya enak nih sebenarnya, tapi orangnya masih malu. Ya, malu lah Mbak. Oke.
mungkin Tuhan telah mulai bosan melihat tingkah kita gitu ya. Bisa jadi memang pada ref ini justru merepresentasikan dia tidak akan lekang oleh waktu ya. Karena dari kata-katanya saja mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Kalau kita tarik nih ya, ada kejadian yang bisa dikatakan ada banyak dosa-dosa yang dilakukan entah siapapun itu di Indonesia sehingga terjadi bencana alam, dan itu dikaitkan mungkin oleh Ebit JAD ya. Nah di zaman sekarang ketika tadi tadi ada beberapa bencana yang terjadi, termasuk yang sempat terjadi dan sempat menghebohkan, ada banjir di mana-mana, gempa bumi, tanah longsor, bahkan kemarin gunung api sempat mengeluarkan awan panasnya gitu. Sesuatu hal yang memang sering terjadi, tetapi kita perlu waspada sebenarnya. Kalau memang seperti meletusnya gunung, mungkin itu ada reaksi alam. Tetapi kalau untuk yang namanya banjir apa segala macam, itu kan buatan manusia. Ada latar belakang, ada suatu kesalahan atau mungkin hal-hal yang diperbuat manusia dan menyebabkan itu terjadi gitu. Kalau misalnya banjir itu, jadi mungkin lirik itu sangat sesuai lah gitu. Kalau ada manusia yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa gitu. Banyak yang melakukan kesalahan tapi orangnya nggak sadar. Dan itu bukan secara individual orang yang nggak sadar, tapi masyarakat secara umum mungkin dapat kita katakan kolektif berarti ya. Jadi tetap kayak ngerasa tidak melakukan apa-apa gitu, padahal sebenarnya melakukan kesalahan, misalnya bawa sampah sembarangan kayak gitu-gitu, tapi tetap dilakukan. Mbak. Tapi memang kalau untuk kita relasikan dengan bencana alam dan juga ada lagu ini, meskipun lagu ini relate dengan sekarang ataupun nanti ketika kita sudah dewasa bahkan tidak ada, dia tetap ada. Lagu ini maksudnya tetap ada. Tapi maksudnya begini, sampai sejauh ini kalau menurut Mbak Genisti, adakah perubahan yang dilakukan oleh orang-orang ini? Ketika zaman dulu ada banjir atau longsor atau apa, adakah perubahan yang dilakukan sehingga di zaman sekarang itu tidak terulang? Menurut saya kalau berkaca dari bencana-bencana yang selalu muncul itu walaupun mungkin masyarakatnya berubah ya Mbak, tapi kayak kebudayaan dan hal yang memang selalu terjadi itu menurut saya enggak yang berubah-berubah banget, dan mungkin malah bisa jadi lebih parah gitu. Karena kalau misalnya kita tahu semakin kesini kan bencana semakin banyak kan, jadi itu berbanding lurus gitu. Ketika kesalahan-kesalahan atau mungkin perilaku manusia yang buruk itu semakin meningkat, otomatis bencananya juga bisa jadi semakin meningkat gitu. Berarti lebih ke bencana buatan sebenarnya ya. Iya, tapi itu menurut saya sih Mbak. Kan bisa jadi tiap orang punya sudut pandang yang berbeda gitu tentang hal itu. Tapi mungkin bisa jadi juga kayak sekarang aja penanggulangan sampah seperti tadi yang disebutkan kan juga tidak seserius itu untuk dilakukan. Di Indonesia masih memegang posisi sampah menjadi masalah yang serius, benar-benar masih. Sampah ini baru dari sampah yang dalam artian itu ada di kehidupan sehari-hari dan itu menjadi kebiasaan umum. Belum ada penanggulangan sampai sekarang. Padahal sebenarnya banyak sekali anak-anak muda yang mungkin memberikan solusi, memberikan ide, penelitian-penelitian dilakukan, tapi ya realisasinya tetap bagaimana gitu. Sebenarnya ini perlu menjadi sebuah masalah yang perlu mendapatkan perhatian gitu, berkaitan sama pola pikir masyarakat sih Mbak. Ketika pola pikir masyarakat memang belum berubah, tetap seperti itu, ya apapun solusi yang ditawarkan, maka dia tidak akan membuat perubahan. Ya, sebenarnya berkaitan dengan SDM-nya itu sendiri. Iya nggak sih Mbak? Bisa dikatakan ya juga, karena berkaitan dengan, karena kita tahu ya biasanya ada banjir itu pastikan wah pemerintahnya begini begitu biasanya ya, tapi salah satu pihak mereka sendiri tidak sadar mereka setiap harinya membuang sampah sembarangan. Nah itu nanti benar-benar relate banget kan, yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa gitu. Terus atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Dan lirik-liriknya ini kita kalau misalnya bahas lagi tentang lirik-liriknya ya Mbak, itu sastranya bagian kayak misalnya pemilihan diksi, terus ada majas-majasnya itu kayak apa namanya, bagus gitu gak sih Mbak? Kayak coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang, itu kan ada mengandung unsur majas personifikasi, menghidupkan rumput yang bergoyang, manusia gitu.
Jadi liriknya bagus lah gitu untuk didengarkan. Dan dia akan tetap terkenal sepanjang masa. Yeah. Tapi aku juga ini juga sih dengan rasa rumput yang bergoyang. Apa yang bisa kita dapatkan kalau misalnya kita di fakta ya, di faktual ya, apa yang bisa kita dapatkan dari rumput yang bergoyang gitu. Kalau arti dari sebenarnya kan rumput yang bergoyang ya, kita mau melihat, mau mendengar apa, nggak ada apapun di situ. Tapi mungkin ketika dia dibalikkan, disesuaikan dengan yang ada namanya majas personifikasi, dilebihkan, mungkin di situ baru ada arti sebenarnya. Justru dari kehampaan itu, justru dari tidak adanya jawaban itu, maka di situ juga sebenarnya tidak ada jawaban untuk permasalahan bencana ini. Nggak ada jawaban. Jadi kita tidak bisa mencari jawaban atau bertanya kepada apapun lingkungan. Itu menurut saya kayak rumput yang bergoyang sebagai salah satu perwakilan yang digambarkan rumput. Dan kita tidak bisa bertanya atau mencari jawaban ke sana gitu, karena diri kita sendiri yang harusnya introspeksi diri gitu, tahu sebenarnya salahnya ini di bagian mana gitu. Berkaitan dengan kesadaran diri sendiri untuk mendapatkan jawaban. Sebenarnya salahnya di mana sih? Kenapa semua bencana ini bisa terjadi? Bencana-bencana, utamanya bencana-bencana yang nggak bisa kita kontrol gitu. Kalau menurut Mbak Genisi sendiri, untuk kita memaksimalkan ya, karena ini kan sebuah lagu ya, lagu itu kan sebuah sindiran sebenarnya kan. Ada yang disampaikan tapi ada juga yang disindir gitu kan. Itu yang bersifat konotasi, denotasi gitu. Ada yang disampaikan secara langsung, ada yang enggak. Nah, dalam lagu ini menurut saya benar-benar mengandung keduanya gitu, Mbak. Ada yang benar-benar ini disampaikan secara langsung, lugas gitu, dan ada yang bersifat konotasi gitu. Dan itu yang membuat lagu ini menjadi nilai estetikanya semakin dapat ya. Dia punya kekuatan sendiri untuk menyindir, tetapi memang karena orang itu pada dasarnya mencari hiburan. Jadi mungkin lagu ini tidak sampai maksudnya. Dia mengingatkan tetapi tidak sampai kepada orang yang mendengarkan, karena orang hanya menjadi penghiburan. Jadi lagu ini dianggap sebuah penghiburan, bukan untuk melakukan suatu perubahan. Itu seperti yang aku tangkap sih. Mungkin Mbak Genisti berbeda atau gimana, tapi yang aku tangkap seperti itu sih. Walaupun seperti itu, tapi di beberapa kalangan masyarakat oleh karena itu ada beberapa penelitian atau ada beberapa kajian yang menyatakan bahwasanya ini bukan hanya sekedar hiburan loh gitu. Apalagi kalau misalnya kita merujuk tentang fungsi karya sastra itu kan Gece et utila atau apa itu Mbak, yang menyenangkan dan juga mendidik ya. Jadi itu benar-benar pada dasarnya karya ini disuguhkan ya sebenarnya tidak hanya sekadar menyenangkan saja, tapi tentu ada unsur-unsur pendidikan mendidik gitu, memberikan informasi. Dan dengan berkembangnya penelitian yang ada di zaman sekarang, terus pembahasan lagu ini yang masih selalu dilakukan sampai sekarang, saya rasa kayak masyarakat sudah cukup tahu lah sebenarnya apa maksud yang ada dalam lagu ini, karena kan penelitiannya sudah banyak gitu loh Mbak. Ketika masyarakat itu mungkin sering membaca atau mungkin bisa mendapatkan gambaran ketika melihat lagu ini FYP di TikTok atau apa, itu kan secara tidak langsung mereka tahu gitu. Sebenarnya lagu ini tuh berisi tentang sindiran kepada masyarakat atau seseorang, bukan masyarakat sih lebih umumnya, bahwa ada sebuah kesalahan yang mungkin dilakukan dan menyebabkan suatu bencana itu terjadi. Oke, memang kembali ke manusianya, individunya masing-masing. Kalau misalnya kita mendengar lagu ini, apakah dia hanya akan memakai fungsi berguna dan menyenangkan, atau hanya dia memakai fungsi menyenangkannya saja? Karena sifat dasar manusia adalah untuk menjadi penghiburan atas dirinya, begitu kan? Oke, Mbak Genisti, ada dari lagu ini yang sering atau mungkin terngiang nggak yang bisa dijadikan sebagai oh iya ini relate nih gitu loh, dari kutipan dari lirik-lirik itu? Iya, itu tadi yang tadi sih Mbak, kalau dari saya sendiri refnya ya, yang benar-benar boleh dinyanyikan lah sekali lagi. nggak terlalu bakat untuk bernyanyi ini Mbak Ikom kayaknya yang masih. Aku juga nggak terlalu bakat, santai aja. Enggak, kita dengarkan bersama-sama di YouTube apa. Ya itu tadi yang bagian refnya itu yang benar-benar masih relate lah gitu dengan kehidupan di zaman mungkin sekarang. Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa
atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada ayolah Mbak, rumput yang bergoyang. Dan lagu ini, oh ya Mbak, itu yang sebenarnya lagu ini tuh sesuai dengan apa yang dialami penulis. Jadi kalau tidak salah bencana yang melatar belakangi diciptakan lagu ini adalah di mana tempat Ebith G. Ade ini dilahirkan. Banjarnegara. Di Banjarnegara. Jadi itu menandakan bahwa biasanya kalau kita berkarya atau kita menulis, referensinya salah satunya yang paling berpengaruh besar unsur ekstrinsik yang namanya itu adalah latar belakang penulis dari segi lingkungannya, terus dari lingkungan. Jadi semakin apa ya, tidak hanya sekedar imajinatif, walaupun unsur karya sastra yang pasti imajinatif, tapi juga ada unsur-unsur kenyataan di balik ini semua yang nantinya dikemas menjadi nilai estetika gitu melalui imajinatif. Gitu. Ya, seperti rumusnya karya sastra ya. Apa itu Mbak? X plus Y sama dengan Z. X plus Y sama dengan equal with Z. Jadi ada unsur faktual, kemudian juga ada unsur imajinasi, maka jadilah dia karya sastra. Karya sastra sebagai bentuk yang lain dan menjadi lebih bagus gitu. Itu sih Mbak. Oke. Gimana? Ada lagi? Mau menyampaikan gitu kepada namanya pendengar, pada warga Syasmerta di sini ya. Namanya ya. Pokoknya ini itu udah penutup ini Mbak. Ini kita mau closing nih. Kalau mau closing nanti kan menyampaikan sedikit pesan-pesan gitu kan. Ya, siapa tahu silakan. Ini pokoknya buat pendengar Syasmerta yang ada di luar sana, tetap selalu mendengarkan lagu, bukan kalau bisa ya tidak hanya sekedar untuk mendapatkan hiburan atau kesenangan atau yang menyenangkan saja, tapi kalau bisa benar-benar dipahami isinya gitu. Pesan apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan oleh pengarang atau penyanyi dalam lagu tersebut? Karena dalam sebuah karya sastra, kalau misalnya kita tahu pasti mengandung amanat, dan bisa jadi amanat-amanat itu menjadi satu hal yang positif untuk kita jadikan sebagai pengetahuan atau mungkin bahkan sampai ke pedoman atau pegangan hidup gitu. Karena pasti ada nilai-nilai atau ajaran-ajaran yang baik lah gitu dalam sebuah karya sastra itu sendiri gitu. Apalagi kalau karya-karya Ebith G. Ade secara garis besar hampir semua karyanya itu memiliki amanat yang sangat luar biasa dari berbagai tema, mulai dari kayak kalau ini tentang alam, lingkungan, ada juga yang dari segi politik, sosial gitu. Terus pikiran-pikiran atau rasa-rasa dari orang-orang yang pinggiran gitu. Banyak sekali lah intinya. Dan beliau adalah sosok penyair yang sangat luar biasa gitu. Benar, sampai karyanya sampai di zaman sekarang masih hidup. Iya, masih relate, dan semoga sampai suatu saat juga masih tetap hidup gitu. Semoga. Dan itu sebagai pengingat sebenarnya buat semuanya ya, terutama ya buat warga Syasmerta yang mendengarkan. Karena karya sastra itu lahir dari masalah yang ada di masyarakat, termasuk pada lagu ini, Berita Kepada Kawan, dia lahir dari masalah yang ada di masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai pengingat. Maka kenalilah karya sastra itu sebagai pengingat, jadi dia akan kembali kepada fungsinya, itu do as you tell, menyenangkan dan berguna gitu ya. Oke. Mungkin sampai di sini saja pembahasan kita, diskusi kita kali ini. Terima kasih Mbak Kenisti Acalipa yang telah mengisi kekosongan yang ada di Syasmerta. Mungkin next time kita bisa kembali lagi dengan pembahasan topik yang berbeda, entah apapun itu. Intinya tetap lestarikan karya sastra dan silakan fungsikan karya sastra seperti pada fungsinya, yaitu do as you tell, seperti itu. Oke, terima kasih. Kita bisa akhiri sampai di sini. Ya. Panjang umur literasi. Panjang umur literasi.